Joy, Ya, Miss. misalnya ya, setelah ini viral, terus apa sebenarnya hukuman, sanksi apa yang sebenarnya didapat oleh si pelaku? Nah, Iya. nggak ada kan? Iya. Nggak bener-bener ada kan? Tapi pernah nggak kita itu tanpa sadar di-grooming oleh teman kita sendiri? Bahkan teman ya. Ya kan? Oke? Atau dibatasin banget sama pasangan kita? Iya. Dengan kata-kata, aku sayang loh sama kamu, ini demi kamu. Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau itu menyangkut hajat hidup dia, of course kita boleh intervensi. Sampai kapan? Maksimalnya 21 tahun. Setelah 21 tahun kita nggak bisa lagi. Karena 21 tahun itu dianggap sudah Dewasa. dewasa. Halo Tribuners, selamat datang di episode perdana Teman Ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Hai Joy. Halo Miss. Hai. Ya Tribuners, jadi saat ini Joy udah bersama dengan Miss Ferawati Chandra, BBA, SE, Certified Hypnotherapist, Certified Trainer ya. Beliau ini merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, dan seorang hipnoterapis. Apa kabar Miss? Baik Joy, Baik, gimana ya. teman-teman di sini semuanya? Ya. Pasti dalam kondisi baik ya. Apalagi obrolan yang kali ini mau kita bawa itu lagi hangat-hangatnya Miss. Wow, apa itu Joy? Nah kita Teman-teman mau tahu nggak? Ya. Mungkin udah ditengok di thumbnailnya Miss. Oh. Teman-teman udah Tribuners sudah ngeliat di thumbnail ya, yaitu Oke. isu mengenai grooming yang lagi hangat diperbincangkan. Tapi sebelumnya Miss baca nggak sih buku yang lagi viral itu, Miss baca, Broken Strings? kayaknya itu lagi hits banget ya. Teman-teman di sini juga pasti baca karena gampang didapat dan bentuknya e-book. Oke. Dulu kayaknya kalau hal-hal seperti gini kalau disuruh baca harus beli dan agak ribet ya. Sekarang Iya. tinggal klik baca gampang gitu. Apalagi penulisnya yaitu Aurelie Mooremans, dia membagikannya secara free. Biar katanya kisahnya ini sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak yang di bawah umur ya khususnya di luar sana atau orang-orang yang dulunya korban dan sekarang udah bisa berani speak up seperti dia. Nah, jadi kan Miss, mengenai grooming ini kan yang Joy tahu itu adalah tindakan dari orang dewasa terhadap seseorang yang minor. Koreksi ya kalau Joy salah, yang minor yang usianya belum menyentuh dewasa, di bawah 18 tahun. Dimana rasa perhatian, mereka ini korbannya biasanya dikasih rasa perhatian, rasa aman, dan yang ternyata itu bukan seperti itu. Ada udang di balik kue tiaw ya Joy? Enak tuh. Udang di balik kue tiaw enak. Jadi dikasih rasa yang bagus, perhatian, rasa aman, ternyata ada maunya gitu Ada ya? maunya. Nah, itu yang mau kita bahas di episode perdana kali ini. Siap, Miss? Yes, are you Siap ready ya? guys? Siap ya. Untuk itu kita langsung mulai aja obrolannya tanpa menghakimi, tanpa merasa paling tahu, karena ini teman ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Oke, Miss, langsung aja ya. Mengenai isu grooming yang lagi hype, yang lagi sering dibahas, apalagi setelah udah muncul buku Broken Strings itu. Menurut Miss, kenapa sih sekarang cerita-cerita kayak gini justru relevannya di masa sekarang? Padahal ya kalau kita bilang Aurelie itu dia mengalaminya itu udah lama. Gitu. Kenapa kok sekarang Iya, baru hits, hits, lagi hype. viral banget Betul. sekarang, bener ya. Nah, sebenarnya sebelum kasus Aurelia ini ada kasus dulu sangat gempar, seorang selebriti yang menikah dengan putra Malaysia ya. Oh, Oke. Oke, jadi itu sangat-sangat gempar. Hanya saja pada saat itu seolah-olah setelah diselamatkan tanda kutipnya, ya sudah nggak ada tindakan yang spesifik untuk sang pelaku. Pertama karena beda negara, kedua juga karena ada alasan suka sama suka sih Joy pada saat itu. Ngerti kan? Iya. Jadi apalagi kita orang Asia ya, perempuan biasanya kalau jadi korban ini merasa kayak nggak punya keberanian dan ini seakan-akan ini aib gitu. Iya, betul. Jadi udahlah, yang penting aku bebas dari pelaku, udah selesai sampai di sana gitu. Nah, kenapa sekarang jadi sangat hits dan viral? Karena perempuan-perempuan zaman sekarang juga udah berani untuk ngomong, speak up. Nah, Joy, Iya, Miss. misalnya ya, setelah ini viral, terus apa sebenarnya hukuman, sanksi apa yang sebenarnya didapat oleh si pelaku? Nah, nggak ada kan? Iya. Nggak bener-bener ada kan? Justru dia ke podcast.
jadinya malah dikasih quote Panggung. panggung Betul. gitu. Jadi akhirnya seolah-olah itu kalau sekarang ada korban nih, kalian jadi merasa perlu nggak sih speak up jadinya? Toh kayak nggak ada sanksi dan nggak ada sesuatu pun si pelaku, dan sangat bangga pula dengan gampang mendenial semua itu. Betul. Oke? Terlepas dari gender ya, terlepas dari perempuan atau laki-laki, nah pelaku dan korban itu sebenarnya juga ada yang perempuan, juga ada laki-laki. Jadi ini kita lepas dari masalah gender dulu ya gitu ya. Nah, kenapa relevan sekarang? Karena sekarang orang lebih berani speak up dan medianya lebih banyak. Dulu kalau kita nih mau ngasih tahu 100 orang aja kita mesti nulis surat kan, atau mesti klarifikasi ke banyak media kan, karena kita nggak punya power untuk itu. Sekarang everybody, semua orang punya handphone yang bisa dikirim semua berita ini ke semuanya gitu. Jadi itu seakan-akan menjadi sangat gampang gitu. Itu saja. Nah, jadi ya relevan karena kita sekarang jadi gampang untuk mengakses media-media supaya orang lain tahu nih apa yang terjadi di kita gitu. Itu saja sih Joy. Bedanya cuma di sana. Tapi hasil akhirnya, Joy, menurut Joy, apa nih? Next-nya kan nggak ada kan untuk si pelaku. Malah jadikan name ya, 1 tambah 1. 2 tambah 2 11 kali 11. jadi kan rasanya ada sedikit kesia-siaan dalam hal ini. Oke, karena tidak ada hukum yang benar-benar saklek untuk si pelaku. Itu pertama. Kedua, tapi saya yakin Aurelia ketika memberikan link untuk e-book ini bukan hanya untuk si pelaku, supaya teman-teman yang lain tahu, yang lagi jadi korban sadar, oh gue lagi di sini ya, lagi di grooming nih, di fase ini ya. Karena orang kadang-kadang pertama sadar tapi denial, kayaknya enggak deh, gak mungkin. Dan pelaku itu bisa aja orang yang dianggap punya figur otoritas yang malah lebih tinggi kan gitu. Dan banyak pelaku yang nggak mungkin gitu, mendenial gitu. Jadi mungkin dalam hari ini Aurelia cuma pengen korban-korban yang lagi ada nih, hey sadar, hey kamu lagi di grooming gitu, dan keluar dari jeratan grooming ini gitu kira-kira. Nah, Miss, seperti yang udah kita bilang tadi ya di opening, kalau grooming ini tuh dimulai dari perhatian-perhatian kecil yang dianggap baik. Tapi saat kapan sih kita mulai merasa ternyata itu bukan perhatian loh, itu ternyata dia lagi coba untuk ngontrol aku supaya aku nggak kemana-mana. Itu kapan itu tahapnya? Oke, aku share dulu. Tanya dulu penonton di sini gimana, kapan nih? Ini ada berapa penonton loh nih. Lain kali kita pakai tiket aja ya guys. Terus, jadi paling gampang Joy, gini aja deh. Kita runtutan dulu ya. Kan ini soal grooming seolah-olah pelakunya harus jauh lebih tinggi, dalam artian jauh lebih dewasa, korbannya jauh lebih kecil. Oke. Tapi pernah nggak kita itu tanpa sadar di grooming oleh teman kita sendiri? Bahkan teman ya? Ya kan? Oke. Atau dibatasin banget sama pasangan kita? Iya. Dengan kata-kata, aku sayang loh sama kamu. Ini demi kamu. Pernah nggak? Pernah nggak? Gitu kan? So, beri batasan Joy dari awal. Kalau itu sudah melanggar hak kita dalam masalah kebebasan, itu sudah termasuk grooming Joy. Tapi gini, orang tidak akan, teman-teman itu pelaku grooming itu tidak akan berani kalau kita nggak kasih start pertama, langkah pertama. Joy ngerti maksudku kan? Iya. Misalnya aku mau pukul Joy nih, kan nggak serta-merta aku pok langsung kan? pok. Pasti si pelakunya ini bakal one step dulu. Iya. Coba aku trial dulu. Joy marah nggak ya? Aku ajak dulu sedikit nih, kamu si ini gitu kan, marah gak ya? Iya. Ketika kita diam dan tidak stand untuk diri kita sendiri, kita nggak berdiri untuk diri kita sendiri, si pelaku akan nambah 1 level lagi. Bener nggak Coy? Betul. Bener kan? Karena si pelaku tuh nggak serta-merta langsung berani melakukan hal-hal yang besar kalau kita nggak kasih kesempatan dari hal-hal yang kecil. Start yang dari kecil. Jadi batasan adalah apakah dia melanggar hak asasi kita, kebebasan kita, dan harga diri kita sebagai manusia. Contoh-contoh, kadang-kadang jangankan pelaku itu jauh lebih tinggi. Pernah nggak kita memaksakan kehendak kita kepada teman yang lain, ide-ide atau tips yang kita anggap bagus? Pernah sering lah, apalagi kalau kerja kelompok ya, kayak gitu. Pakai ideku aja. Itu sebenarnya salah satu step untuk mengontrol hidupnya orang lain. Nah, ini susah dipandang tuh Joy.
Oke, jadi pada dasarnya teman kita itu kan punya free will untuk memilih A dan B. Pertanyaannya, kalau dia milih B, Miss, kalau bener-bener aku lihat itu salah, bagaimana? Itu dong, apa kita cewek-cewek ya? Jadi bener, kita nggak enakan, tapi kita nggak ikhlas kalau lihat lagi dia salah langkah. Itu alasannya kan? Oke. Terlalu complicated. Beberapa orang itu akan belajar dengan cara yang sulit. Yang kita bisa lakukan sebagai teman baik malah, kita hanya bisa kasih dia hints dan kasih tahu apa yang bakal terjadi. Tapi untuk membuat keputusan, kita nggak bisa. Kembali lagi kepada pribadinya. Pertanyaannya, kalau itu anak kita sendiri? Kalau itu anak kita sendiri, gimana? Gimana ini? Ayo, ada ide di sini. Gimana? Coba mikir dulu. Joy gimana nih? Pernah nggak? Kalau itu adik kita sendiri, atau misalnya orang-orang yang di bawah kita yang kita rasa dia sudah bersalah loh, gitu. Gimana sih kita menjaga mereka tanpa terkesan grooming dan mengontrol mereka semuanya, dan mereka masih diberi kebebasan? Susah sih memang itu, Miss. Kalau mungkin ya, kalau pertanyaannya ke Joy, ke adik ya, kalau kita kasih pandangan tetapi dia tidak mau, yang jalan yang dia pilih salah, mungkin lebih dipaksa. Mau nggak mau gitu. You don't have choice. Ini yang betul, yang kau pilih itu salah. Jadinya seperti itu. Tapi apakah itu benar? Coba, Miss. Jadi ada 2 batasan usia sih. Kalau dia masih di bawah 13 tahun. Oke. Dan kalau kasus itu atau keputusan itu akan akan berkaitan dengan masa depan atau istilahnya hal-hal yang sangat besar, kita boleh intervensi. Di bawah 13 tahun. Di bawah 13 tahun not. Kita boleh intervensi. Tapi di atas 13 tahun, pertama biasa kita kasih teguran dulu. Kalau itu menyangkut hajat hidup dia, of course kita boleh intervensi. Sampai kapan? Maksimalnya 21 tahun. Setelah 21 tahun kita nggak bisa lagi. Karena 21 tahun itu dianggap sudah dewasa. Bahkan secara hukum pun Tribuners 21 tahun itu mereka berhak memilih apa yang dia mau. Jadi ngerti maksudnya kan? Paham. Setelah manusia berumur 21 tahun, apapun menjadi keputusan dia, sudah dianggap dia sudah mengambil data. Ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Jadi apapun yang dia putuskan, mau mengikuti pelaku itu ataupun tidak, itu adalah keputusan mutlak yang ada di dalam dirinya. Jadi itu jenis free will-nya dia. Gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta intervensi, aku kan demi dia gitu. Jadi batas maksimalnya yang kita bisa bantu adalah 21 tahun. Nah, poinnya setelah waktu, tapi gini, sangat jarang korban yang di atas 21 tahun. Iya, betul. Itu wajib tanya. Biasanya korban-korban grooming itu adalah di bawah. Iya. Jadi batasannya adalah apakah itu melanggar hak azazi dia, apakah itu melanggar hajat hidup dia. Kalau tidak, ya sudah. Karena manusia itu, Joy, gini. Pernah nggak Joy membuat keputusan dan itu salah? Pernah dong. Hai, ini juga pernah loh. Aku rasa di sini Tribuners yang di sini dan teman-teman yang di sini juga pernah membuat keputusan dan itu salah. Tapi akhirnya kita belajar dari kesalahan itu dan kita menjadi manusia yang lebih baik. Bener kan? Jadi keputusan yang salah itu adalah keputusan yang kita ambil terbaik pada saat itu. That's why kalau misalnya itu keputusan-keputusan kecil, itu ya sudah. Kita walaupun itu keputusan yang salah, kita lihat kalau tuh keputusan masih kecil, udah tutup mata. Paling banter apa? Nggak naik kelas. Biasanya ini main game ya. Kagak mau waktu ujian itu kagak mau review bahan ujian, ngegame, push rank. Kita kan sebagai kakak ini ya, kan kesel banget gitu kan, sebagai mama kesel banget. Kenapa sih dia nggak mau, dia nanti kan nggak naik kelas bla bla bla. Pada saat dia tidak naik kelas, dia kan belajar apa? Belajar menghargai waktu, belajar untuk mendengarkan, percaya, mengulang pelajaran di sekolah. Dan belajar, akhirnya dia belajar prioritas. Boleh nggak main game? Boleh, pada saat ada waktunya kita main game, ada waktunya kita belajar. Benar ya, Joy? Benar ya? Jadi dia akan belajar, si anak ini akan belajar bahwa prioritasnya ini benar atau salah gitu.
Oke, kita kembali lagi ke grooming ya. Nah, biasanya korban-korban grooming ini, kalau Joy boleh teliti ya, dan Joy boleh baca-baca, korban grooming ini dari kecil memang sangat dikontrol oleh orang tuanya. Justru yang sangat dikontrol? Yes. Wow. Justru yang sangat dikontrol oleh orang tuanya atau / orang terdekatnya. Jadi akhirnya anak ini tidak punya pilihan selain ya udah aku mendengarkan. Iya. Atas alasan berbakti. Oke. Aku tanya teman-teman di sini dulu ya. Pernah nggak kita dilarang oleh mama papa kita untuk, kita waktu kecil pernah dong disuruh pakai baju apa tapi kita nggak mau. Kita pakainya yang aneh-aneh yang pada saat itu menurut kita keren banget. Yang pada saat itu menurut kita pakainya keren banget. Terus mama kita atau papa kita bilang, kok kamu pakai begini sih? Bener kan? Nah, pada saat itu biasanya apa yang terjadi? Kalau Jojo apa yang terjadi? Jadinya nurut kan? Iya. Nah, kalau teman-teman di sini di Trubus gimana? Nurut, terpaksa, ngotot, atau gimana? Terpaksa nurut sebenarnya. Terpaksa nurut. Terpaksa nurut. Padahal pada saat itu, kalau pakainya masih sopan ya, walaupun tidak relate alias salah kostum, ya biarkan saja. Karena si anak ini akan belajar kostumnya salah ketika sudah sampai tempat lokasi. Tapi yang kita pertahankan apa? Ego kita sebagai mama. Nanti mama malu dong. Oke? Dan anak-anak ketika anak itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk memilih, dan akhirnya nurut aja, jadinya manusia yang seperti itu dia akan tumbuh dan berkembang menjadi ya sudah, apapun itu berarti yang terbaik lah. Jadi nggak punya pendapat sama sekali. Nah, itulah yang paling gampang di grooming. Justru anak yang berada di under control ya. Under control. Itu yang justru berpotensi menjadi korban grooming. Nah, teman-teman di sini pernah nggak, atau Joy, atau teman-teman di sini pernah nggak mendengarkan orang tua itu ngomongnya gini, aduh anakku nggak bisa mendengarkan kata-kata mama. Ya. Nggak bisa banget sih. Pernah nggak? Nah, di sini nih. Nah. Pernah kan? Bentul banget sih, katanya, pip ya gitu ya, bentul banget sih gitu. Padahal manusia seperti itu, atau anak-anak seperti itu, biasanya mereka punya pendapat sendiri. Oke? Mereka punya nalar berpikir critical thinking sendiri, bahwa ini benar atau ini salah. Yang perlu dilakukan adalah, mereka kurang data, ini benar apa salah gitu. Makanya, karena orang tua ya sibuk dengan pekerjaan dan semuanya, udah kamu ikut aja deh apa kata mami. Nggak usah ngebantah gitu kan. Padahal anak-anak yang punya nalar berpikir dan critical thinking sendiri, itulah anak-anak yang sangat jarang sih biasanya akan menjadi korban dari grooming. Pertama, kedua, karena anak itu punya data sendiri, punya pemikiran sendiri. Tapi sayangnya sekali lagi kita sebagai lingkungan sosial, kita menganggap anak-anak itu bandel dan nggak mau dengerin kita. Jadi pemberontak. Kita kesel gitu. Padahal justru seperti itu. Nah, yang kedua Joy, biasanya anak-anak yang menjadi korban grooming atau korbannya itu biasanya adalah yang kurang secara emosional. Misalnya pembiaran. Jadi dia merasa kesepian, dia merasa tidak dihargai, dia merasa dia merasa ketakutan biasanya. Kalau aku nggak ngikut, aku bakal ditinggal, aku bakal nggak disayang, kira-kira seperti gitu. Jadi anak-anak yang kurang secara emosionalnya gitu, jadi nggak firm, dia nggak merasa aman, jadi dia ngikut-ngikut, dia terpaksa quote-unquote-nya walaupun dia tahu pendapat dia itu benar, ya sudahlah, yang penting mama senang, yang penting aku nggak dihajar, nggak penting nggak dimarah, nggak di ngomel gitu, kira-kira. Kasian banget ya Jo. Kasian, justru dia inner child-nya itu sebenarnya sedang terluka. Kalau misalnya kita kulas balik ya, mungkin pada kehidupan tumbuh kembang pada masa emas ya, usia emasnya, kayak itulah kayak Miss bilang tadi, ketika dia berusaha untuk berpikir kritis tapi malah dibatasi. Baru ketika dia mencoba untuk memberikan pendapatnya tapi malah disalahkan, pendapatmu tidak benar. Tapi Miss, sebenarnya apa sih yang ingin dimanfaatkan dari para pelaku grooming ini terhadap korbannya? Tadi Jo udah bilang loh, jawabannya kontrol gitu. Hal yang paling tinggi dari seorang manusia selain waktu, itu adalah kebebasan Joy.
Jadi kalau ada beberapa jenis manusia yang memang ingin mengambil kebebasan orang lain supaya dia merasa hebat dan mendapatkan kontrol itu. Oke, I see. Di sini oke ya Joy ya. Maksudnya bisa dapet ya teman-teman di sini ya. Karena salah satu yang paling tinggi pertama itu time, waktu. Karena itu nggak bisa dibeli kan. Kita Betul. punya berapapun uang di dunia ini kita nggak bisa nggak beli. Kedua adalah kontrol, kebebasan atas orang lain. Atau freedom lah ya. Kalau kita freedom itu artinya kita kaya istilahnya gitu. Jadi kadang ada beberapa manusia akan mengambil freedomnya orang lain supaya dia terlihat power. Gagah. Pengakuan ya. Power. Butuh validasi. Ngerti kan? Iya. Nah, biasanya dan korban grooming itu kan biasanya dari kecil nih, pelan-pelan sampai remaja. Nah, korban grooming kedua tadi kan anak-anak yang biasanya selalu patuh ya. Kedua adalah secara emosi agak kurang. Ketiga adalah biasanya tertutup dan tidak punya temen untuk cerita. Apalagi di zaman sekarang, oke, kita hidup banyak dengan gadget. Iya. Oke, dulu aku ingat nih Joy masih ngalamin nggak? Aku kan millennials guys. Joy adalah Gen Z guys. Gitu. Nah, pada saat diriku masih remaja Joy, itu ada namanya kalau jam 4 itu kita keluar lah untuk main sama temen lah gitu. Oh, masih sempat Miss? Masih sempat, masih sempat. Oh, syukurlah. Terus jam pulangnya tuh pokoknya sebelum maghrib ya, bener ya Joy ya. Tapi zaman sekarang kan enggak. Banyak tutor-tutor harus dihadapin oleh anak remaja dan anak remaja setelah pulang rumah kemana mereka? Ke kamar. Iya, langsung kamar main HP. Iya. Dan dengan dunianya sendiri yang kita nggak tahu, yang dia chatting dan dia juga nggak tahu tuh orang manusia beneran nggak. Iya, betul. Dan salah satunya kan bisa dari sana Joy. Iya. Bener kan Joy? Nah gitu. Jadi biasanya pada saat remaja tuh mulai nampak. Nah, anak-anak yang korban grooming ini calon korban grooming adalah anak-anak yang salah satunya ya, ini checklist satu adalah yang suka di kamar, yang suka menyendiri. Biasanya kalau dideketin tuh agak susah cerita, karena dia tidak bebas untuk bercerita. Dan biasanya dia punya fake account to express themselves. Tapi Miss, sedikit keluar dari topik ya. Anak-anak sekarang itu namanya Gen Alpha ya. Iya, Gen Alpha ya, yang udah mulai remaja. Enggak tahu kenapa Miss, sering sekali punya akun Instagram, akun media sosial itu banyak. Buatlah ya, kalau sekarang ini musimnya first account, second account. First account untuk yang estetik, second account untuk yang aib-aib. Tapi Miss, ini bukan cuma 2. Lebih ya? Bisa 3, bisa 4. Terus kalau mau menyerang orang lain pakai ya account keberapa. Dan sangat malu gitu kok misalnya diajak foto, dia tuh tutup muka. I don't know why. Kenapa seperti itu? Tren apa yang lagi musim di kalangan Gen Alpha ini khususnya ya, kalau Joy boleh tahu? Karena kayak betul-betul apakah mencoba misterius, tapi kok misterius kok banyak kali akunmu. Itu kenapa tuh Miss? Tapi Joy, teman-teman Tribuners, pasti ada sesuatu yang sama sih waktu kita remaja dengan mereka. Oke. Pada saat remaja itu tidak semua remaja suka diekspos. Oke. Itu ya, itu dulu ya Joy. Nah kita nih yang extrovert nih suka banget tuh siki-siki di foto. Tapi buat remaja yang nggak suka, semua orang loh. Some people keep it very conventional kan, private. Dan dia merasa sangat tersiksa dan terpaksa kalau kita expose. Iya. Oke, jadi kita hargai aja gitu. Nah, dulu kita juga ada seperti gitu. Tapi dulu kan ambil foto nggak segampang sekarang, ngerti kan? Nah, menjawab pertanyaan Joy yang next adalah kenapa suka banget punya second account? Mereka tidak yakin dan mereka takut dijudge ketika mereka speak up dengan identity mereka sekarang. That's the point. Oke, mereka takut untuk speak up. Mereka pengen mengeluarkan pendapat, tapi dengan identitas mereka sekarang mereka takut dijudge. Mereka belum ready. Oke. Makanya kan ada kata-kata kalau mau berdebat itu atau kalau mau berpendapat, kita berpendapat saja dengan orang yang setara dengan kita. Atau berdebat dengan orang yang sama nih isi otaknya. Mindsetnya. Nah pertanyaannya Joy, emangnya kalau di internet itu, di dunia maya itu dirimu tahu atau teman-teman tahu nih mana nih yang setara gitu? Oke? Iya, belum tentu tahu.
Yes, belum tentu tahu kan. Jadi mereka mau main aman. Jadi kira-kira itu alasannya. Itu bukan yang terbaik. Bukan berarti Miss membenarkan mereka ya. Ingat ya Joy. Oke. Tapi kita coba mengerti posisi mereka. Oke. Dulu-dulu Joy. Ini udah hampir 30 menit ya. Dulu-dulu kita itu hanya dibandingkan sama anak tetangga. Iya. Si Anu tuh kerjanya udah begini, lu gimana? Sekarang itu dibandingkan sama satu dunia. Oke, I see. Bener kan? Anda relate ya? Relate ini Joy. Jadi dulu itu kita tuh hanya dibandingkan sama anak tetangga, sepupu kita, paling jauh juga anak teman-teman mama, teman papa gitu. Tapi sekarang kita tanpa sadar membandingkan pencapaian atau apapun anak-anak dengan semua yang di dunia maya itu yang kita anggap benar dan padahal belum tentu tentu benar. So mereka juga punya pressure mereka sendiri. Oke, ketika mereka saking seringnya ingin memenuhi ekspektasi orang tua dan merasa kalau aku ngomong seperti ini aku akan mengecewakan mama atau papa. Jadi mereka buat fake account itu. Dulu kalau misalnya kita sudah punya gadget juga kita bakal seperti itu, Joy. Nggak ada yang bener-bener baru. Maybe ya. Joy, dulu ada namanya surat kaleng. Joy pernah dengar itu nggak? Pernah, tapi nggak melakukan. Iya. Maksudnya kita pernah tahu kan dulu ada namanya surat kaleng kan? Bener kan? Surat kaleng itu ya sama dengan sekarang komen-komen sama. Cuma dulu lebih sulit. Kita harus ambil kertasnya, kita tulis, kita kirim kantor pos. Atau kita harus tempel-tempel supaya nggak kelihatan tulisan kita. Effortnya jauh lebih besar. Apa bedanya surat kaleng dengan fake account yang mereka kirim-kirim kok? Sama. Cuma karena sekarang dengan fake account itu jauh lebih gampang. Di genggaman kita langsung, lu nggak tahu kenapa siapa gue gitu. Just the same, nggak ada yang bener-bener baru. Ini hanya perilaku yang zaman dulu didigitalisasi. Just that. Transisi masa. Oke. Jadi seperti yang Joy bilang nih, grooming ini kenapa sekarang jadi relevan? Enggak Joy, zaman dulu juga relevan. Sudah ada dari zaman dulu guys. Hanya saja zaman dulu baik si korban maupun yang pelaku ini nggak ada akses media yang terlalu gede. Walaupun penulis si Broken String ini kan memang sangat terkenal pada masanya kan. Jadi tapi tidak benar-benar punya akses yang terlalu gede untuk menginfluence semua orang. Misalnya mereka tayang di salah satu stasiun TV, kan yang denger kan pada saat itu hanya orang yang nonton di saat itu. Yang kalau udah lewat waktunya ya orang lain nggak bisa tahu dong. Jadi terbatas. Sekarang kan enggak. Kita mau jam 1 malam juga ada informasinya, jam 2 malam juga ada, jam 5 pagi kita buka mata juga ada. Dan semua orang jadinya seolah-olah bebas berpendapat dan boleh mengirimkan ke orang lain. Just like that. Itu jadi lebih cepat. Gitu aja gitu. Jadi hanya hits banget jadi sekarang gitu. Terus Miss, apa nih yang harus dilakukan apabila ada Tribuners, teman-teman yang udah menjadi korban dari grooming ini? Mungkin dia dari podcast kita ini sadar, atau dari Broken Strings dia sadar, ternyata aku sedang di grooming. Itu gue. Iya. Itu gue. Apa nih yang harus aku lakukan dengan aku yang sangat terbatas ini? Jadi ini ya kameranya Joy ya. Yang ini kamera Miss. Pertama adalah kita aware dulu, sadar. Kita manusia, kita lahir dan bertumbuh sebagai makhluk hidup yang pantas untuk bahagia. Makhluk hidup yang pantas untuk bahagia. That's right. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan strata yang paling tinggi. Jadi kita berhak dan layak untuk hidup bahagia. Kalau kita memang merasa kita lagi tidak bahagia, itu tanggung jawab siapa? Kita. Jadi kita yang wajib memperjuangkan itu. Speak up atau keluar dari zona itu. No other choice. Whether kamu laki-laki, whether kamu perempuan, kamu harus tahu bahwa kita manusia, kita adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang dengan strata tertinggi. Memiliki akal dan pikiran. Kita yang paling tinggi. Jadi kebahagiaan itu adalah hak kita.
kebebasan itu adalah hak kita. So, perjuangkan dan bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda. Kira-kira itu, Joy. Ya, itu dia tadi Tribuners, sebuah closing statement dari Miss Vera ya. Memang kembali lagi, mungkin berat ya untuk speak up ini, dan semoga dengan kasus grooming yang udah hype ini, untuk orang-orang tua atau orang yang dewasa ya di luar sana bisa menjadi pendengar yang loyal terhadap lawan bicaranya apabila sedang terjadi ini. Jangan dihakimi ya nggak sih, Miss? Jangan langsung dihakimi, tapi kita cari tahu dulu bagaimana sih ini, ulas ke belakang dulu dia waktu kecil gimana inner child-nya. Jangan menjadi sebuah kamu pasti begini ya, kamu pasti begini iya, gitu ya, langsung hakim jadi yang judgment ya. intervensi, justru dia jadi gak mau lagi deh speak up. Betul. Dia nggak punya tempat curhat. Untuk apa aku ngasih tahu? Nggak ada yang mau dengerin aku. Nah, itulah hal-hal yang perlu dihindari untuk saat ini. Biarkan mereka speak up, kita sebagai pendengar, terus kalau memang udah dianggap cukup berbahaya bisa dilaporkan ya, Miss, harusnya. Kalau kita, Joy, aku ada Komnas satu tips Perempuan. nih. Aku ada satu tips nih. Teman-teman mungkin sudah banyak lihat dari Instagram, atau media sosial. Kalau kita nggak bisa speak up, ini berarti ada tanda-tanda yang kita bisa share ke orang lain bahwa kita lagi ada masalah dan kita minta untuk diselamatkan dalam hal ini. Jadi tandanya begini kan, Joy? Iya. So kita teman-teman yang di sini, kalau Anda melihat wanita lain atau orang lain yang memberikan tanda ini, berarti dia minta diselamatkan dan very urgent. Iya. Kira-kira seperti gini ya. So teman-teman, kalau nggak bisa speak up, then do something for yourself. Do something for yourself. Itu ya, Joy ya. Kok jadi serius begini ya? Padahal kita mau ngobrol santai ya, mungkin karena pembahasannya lagi hype, Miss. Dan memang obrolan kita mungkin bisa ngobrolnya santai, tapi tema yang kita bawa ini adalah tema yang serius untuk menyelamatkan anak-anak di luar sana, karena kayak manapun kan mereka penerus kita ya. Yes. Kita bentar lagi tua-tua loh, Miss. No. Wah, usia itu hanya angka, Joy. Usianya angka ya, guys. Dirawat lagi. Usianya angka. Baiklah, terima kasih Miss Vera udah datang ke Tribun Medan ya, dan udah membawakan topik yang cukup menarik. Mungkin bagi Tribuners yang ingin dibawakan atau membahas topik selanjutnya, kalian boleh komen di kolom komentar, karena kami bakalan baca dan update, dan pastinya kita bakalan ngobrol ya. Bersama Joy dan Miss Vera. Atau bisa juga nanti sama orang lain, Miss, yang mana tahu teman-teman ada ini ya, ada request. Iya. Miss, tolong undang ini dong, Joy, tolong undang ini dong. Ya, boleh langsung komen di kolom komentar. Kalau begitu, aku Joy dan Miss Vera pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di teman ngobrol episode selanjutnya. Dadah.